Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Kita dilihat dulu di laci meja kalian atau mungkin di bawah ada sampah atau tidak. Kalau ada bisa dibuang di luar, ya. Jadi biasa ya, seperti keyakinan kita kelas kita menjaga kebersihan, ya. Jadi positif kita sebelum kita mulai pelajaran kita cek dulu kebersihan di lingkungan kita, ya. Oke, sambil temannya membawa sampah, saya presentasi dulu, ya, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir hari ini. Anastasia, Anissa Nur, Arefa, Bayu Aditya, Calvin, semangat ya. Dani, belum puasa tetap semangat loh ya. Ini puasa semua loh. Desi, Endi, Giza, Iwan, tidak ada ya. Apa keterangannya nih? Ada yang tahu nggak sakit atau apa? Oke. Indah, Iqbal, Jenny, Latifah, Maiwis, Miftah, Muhammad Fauzi, Muhammad Ramadhani, Muhammad Nuri Al-Tayyib, bagus sekali namanya ya. Partini, Siling Abdul Setif, Ramadhani Irawan, Lendi Adiansyah, Revalino ya toh. Riko, Robert Nabi, Rahmat Setiadi, Rosi Dasari, Sandi Kurniawan, Sharifah, Sonia, Topan, Sri Handayani, Evanya, Yohan Bayu. Oke, alhamdulillah dari 35 siswa yang tidak hadir 3 siswa, ya. Oke, semoga walaupun mungkin ada kendala atau apa, kita doakan saja semuanya baik-baik saja, ya. Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, ya, tentang desain grafik percetakan. Jadi hari ini kita masuk ke bab tentang gambar vektor, ya. Di sini kita akan nanti belajar bagaimana menggabungkan teks dan gambar berbasis vektor. Tujuan pembelajarannya di sini diharapkan kalian nanti setelah belajar mampu menjelaskan fungsi tools aplikasi pengolah gambar vektor dengan benar. Kemudian kalian juga mampu menggunakan tools dalam mengolah gambar pada aplikasi gambar vektor secara mandiri. Dan yang ketiga, kalian mampu mengolah gambar dan teks pada aplikasi berbasis vektor secara kreatif, ya. Jadi 3 tujuan ini nanti yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, ya. Oke, kemudian di sini ada
pertanyaan pemateri dulu. Sebelum kita masuk ke materi, ada 3 pertanyaan. Di masing-masing meja kalian sudah ada sticky notes, ya? Atau yang belum dapat bisa minta ke saya. Sudah semua? Oke, sini. Nah, sabar ya, bapak semua toh? Ya. Yang pertama nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, nanti di sini ada, perhatikan dulu. Di sini sudah saya siapkan kertas. Silakan nanti sticky notes kalian cantelkan sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Misalkan di sini ada gambar apa ini? Happy atau bahagia. Kemudian yang tengah sedih atau sad, yang sana marah, ya. Nah, silakan kalau misalkan hari ini perasaannya lagi sedih, nanti nempelkannya di sedih ya, di bawahnya sedih ya. Nah, ditulis nama, sticky note-nya nama kalian. Nggak usah kelas, dia nama saja. Kemudian dilanjutkan langsung menjawab yang pertanyaan nomor 2. Jika diminta memilih antara video, gambar artistik, dan fotografi, mana yang kalian pilih? Oh, aku lebih suka fotografi. Kenapa? Asik misalkan foto-foto di luar, ya. Oh, saya sukanya ya video. Berarti pilihnya video. Oh, saya suka gambar nih. Berarti pilihnya yang gambar artistik. Silahkan dijawab di sticky note. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan software atau aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat gambar. Pasti kalian di kelas 10 kan sudah pernah ya membuat gambar. Lah, pernah menggunakan aplikasi apa nih? Oh, saya baru pernah membuat gambar pakai Paint boleh dituliskan. Oh, saya sudah bisa pakai Corel Draw boleh. Wah, saya sudah belajar sendiri Bu. Di rumah saya punya komputer, saya sudah bisa menggunakan Adobe Illustrator, boleh dituliskan monggo. Oh, saya pakai misalkan Canva Bu atau apa terserah, oke? Oh, mungkin aplikasi yang ada di HP Bu boleh. Kan sekarang banyak ya aplikasi atau software di handphone itu yang mudah sekali membuat gambar, itu boleh kalian tuliskan di sini. Monggo, saya beri waktu untuk menuliskan jawabannya. Kemudian yang sudah silahkan ke sana untuk menempelkan hasil jawabannya sesuai dengan perasaan hari ini ya. Harapan saya hari ini tidak ada yang marah karena ini bulan puasa. Kalau sudah gak usah nunggu temannya, langsung tembak tulak gitu ya. Ya, sama aja ya. Boleh tulis nama ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau Bu Guru lihat dari sini mayoritas bagian ya, alhamdulillah. Saya tidak akan tanya kalian karena apa, sedih karena apa, dan marah karena apa. Nanti ya, nanti akan
kita lihat berdampak juga dengan proses kalian itu belajar ya. Saya harapkan yang sedang marah satu orang ini segera kami menyebutkan namanya bisa mengontrol emosinya ya atau marahnya ya. Semoga aja hanya marah kecil-kecil aja, sebel-sebel aja sedikit gitu kan, bukan marah yang beneran gitu ya. Oke. Kemudian yang sedih, Bu Guru doakan 5 menit lagi merasa bahagia. Amin. Yang sudah bahagia, semoga selalu bahagia selamanya, gitu ya. Mungkin ya. Oke. Kemudian Bu Guru lihat untuk jawabannya pertanyaan nomor 2. Kalau di sini ada fotografi 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Anaknya 35 harusnya toh yang nggak masuk 32. Dari 32 17 anak sudah menyatakan fotografi, berarti setengahnya ya, setengahnya menyukai fotografi. Artinya kalian lebih suka berada di luar ya toh, motret-motret ya seperti itu. Kalau yang video di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 anak. Sisanya memilih gambar artistik. Jadi memang biasanya yang hobi menyoret-nyoret dan menggambar itu tidak banyak ya, tapi justru itu yang biasanya punya seni, jiwa seni yang tinggi gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, aplikasi apa yang bisa digunakan? Hampir kalau saya lihat 50% menggunakan CorelDRAW, tapi ada yang PixArt, kemudian ada yang Canva. Kalau saya baca tadi hanya 1-2 saja, nggak apa-apa. Oke. Berarti kalau saya lihat, kalau ada sudah tahu Canva, ada yang biasa menggunakan PixArt, apalagi CorelDRAW sudah semua hampir 90% yang menggunakan CorelDRAW, artinya sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang kita pelajari ya. Oke. Terima kasih untuk ungkapan perasaannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini gambar tools di CorelDRAW ya. Oke. Ada polygon tools, kemudian star tools sampai pen tools ya. Dari semua ini ada berapa yang sudah kalian pahami? Ada yang mungkin belum sama sekali? Ada? Ada, coba angkat tangannya. Gak apa-apa. Oke, bagus. Gak apa-apa ya, yang namanya belajar kan gak masalah ya. Gak harus semuanya sudah tahu. Kalau begitu silahkan. Di situ ada buku, boleh ambil. Yang ingin belajar dengan cara membaca ya, boleh menggunakan buku. Nanti kalau yang ingin langsung mencoba dengan belajar langsung menggunakan aplikasinya, mencoba terus jadi tahu fungsinya, bisa langsung menggunakan komputer ya. Kalau mungkin yang ingin belajar terus tapi lihat video dulu, nanti bisa menggunakan video yang sudah saya siapkan. Boleh lihat di sini, boleh nanti pakai barcode ya. Nah, bawa HP toh? Ya, nanti bisa di-scan. Ini untuk belajar toolsnya, ini untuk
belajar bagaimana menggabungkan teks dan gambar pada software pengolah gambar. Jadi kalau yang sudah merasa tadi, aku sudah tahu nih tutusnya, aku sudah pernah belajar sendiri, ya, atau dulu kelas 10 pernah sekilas belajar, nanti bisa langsung ke barcode yang kedua. Oke, tapi kalau misalkan tadi masnya ya, aku belum bisa tuh sama sekali, jangan malu, enggak apa-apa. Saya siapkan di sini untuk belajar tools dasarnya dulu, oke, lewat video ini. Jadi silahkan nanti bisa di-scan pakai handphone, nanti bisa masuk ke videonya. Nah, sambil belajar, kemudian sambil melihat tutorial, ada yang baca buku, ada yang langsung mencoba di komputer, saya bebaskan nanti. Nah, sambil mengerjakan hal itu, ini saya bagikan lembar kerja. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan hasil kalian belajar, oke? Susah nggak Bu? Enggak, gampang kok ini. Berapa soalnya? Cuma 8. A, B, C, D. Iya. Ya toh? Saya nggak butuh soalnya banyak-banyak, tapi dari 8 soalnya saya sudah bisa tahu kamunya sampai mana, gitu, oke? Oke. Monggo Mbak digeser-geser ke kanan ya. Bu, kalau saya di tengah perjalanan saya mau bertanya butuh bantuan Bu Guru, boleh nggak? Sangat boleh ya, tinggal angkat tangan saja deh nanti. Bu, saya butuh Bu, bantu nih, saya nggak paham. Atau mungkin maaf Bu, saya belum bisa nyalakan komputernya, nggak apa-apa, nanti saya bantu, oke? Kurang berapa? Belum? Dituliskan nama kelas, kemudian tinggal disilang saja nanti, tapi mengerjakannya harus baca dulu dong ya. Silakan kalau butuh buku diambil bukunya, boleh. Nanti dibuka di bab 3, ada gambar vektor halaman 60 ya. Mau bantuan untuk membuka video juga boleh. Yang butuh link videonya, kalau tidak mau scan barcode, saya kirimkan linknya ya di grup ya.
Yang lebih suka langsung coba menggunakan praktek langsung boleh ya. Gimana? Sudah bisa? Belajar kelompoknya nanti ada sendiri ya. Untuk yang ini silakan dikerjakan sepemahaman kalian dulu. Tidak ada yang namanya aduh saya takut salah, jangan pernah takut salah untuk belajar Yang penting sudah berusaha mencari jawabannya dulu, mencoba dulu, mencari informasinya. Mau bertanya sama Bu Guru? Apanya? Oh, jawabannya hilang. Jawabannya ya, nggak hilang.
bisa mencoba membuat gambar vektor ya. Misalkan itu tuh coba buat gambar emoticon yang ada di depan itu, bisa enggak? Ya sudah selesai kerjakan. Terus dengan menambahkan teks, ya. Ini ya, jadi nanti setelah kalian yang sudah mempelajari tentang tool dasar, silahkan mencoba tutorialnya. Kemudian nanti hasilnya seperti apa sih yang dibuat? Nanti seperti ini ya, hasil menggunakan teks PowerClip, yaitu menggabungkan gambar dengan teks. Jadi ada teks dulu, kemudian ada gambar, gambarnya dimasukkan ke teks pakai PowerClip. Kemudian yang ini juga sama, teks, tapi menggunakan apa? Fit text to pad ya. Jadi nanti semuanya ada di video semua ya. Tadi silakan dilihat videonya supaya tahu cara membuatnya seperti apa. Jadi yang sudah selesai mengerjakan bisa langsung praktek ya. Nanti yang ada kesulitan boleh bertanya kepada guru atau bisa lihat lagi tutorialnya atau mungkin bertanya dengan temannya boleh deh, ya. Semua kopi semuanya ada di tutorial, monggo dibuka. Makanya kamu lihat tutorialnya dulu. Yang di buku ada, silakan bisa lihat di buku ya. Aku nggak senang baca buku, bapak-bapak monggo silakan lihat buku.
bebas, mau nama kamu boleh. Fontnya pilihlah yang tebal ya, supaya apa, gambarnya nanti yang dimasukkan kelihatan teksturnya ya. Kalau terlalu tipis kan nanti nggak kelihatan. Bu, kalau melengkungnya ke bawah boleh nggak? Boleh. Jadi kan hanya contoh saja. Misalkan tulisannya melengkungnya ke bawah begini boleh. Tapi bukan berarti hurufnya kebalik loh ya. Terus mupengnya itu mupengnya itu harus kebalik enggak? Oke, jadi tetap seperti ini. Tapi melengkungnya ke bawah boleh. Yang sudah boleh dikumpulkan, sama yang sudah saya ambilnya. Ampun? Kok ragu-ragu? Sama lagi yang sudah? Oke. Ampun? Yang belum dikerjakan dulu sampai selesai, tidak apa-apa loh ya. Saya tidak menghabiskan sekarang selesai loh. Bu, saya masih bingung, ya udah nanti saja. Iya. Gimana?
sudah selesai. Wah, good job, bagus sekali. Pintar-pintar loh ya ternyata. Tuh, itu malah sudah dimodifikasi tuh. Berarti kreatif tuh. Nah, ini sudah. Oke, yang belum tidak masalah ya, masih ada waktu, boleh bertanya. Mbak, saya tampilkan. Oh, kamu lihat tidak? Ya. Yang pertama biasa sambil saya jelaskan Kalau yang sudah bisa nggak memperhatikan nggak apa-apa. Yang masih belum bisa akan diperhatikan dulu di sini. Yang pertama saya mau buat pakai power clip-nya, saya masukkan dulu gambar pakai file, kemudian import, kemudian memilih gambar dimasukkan. Setelah itu saya membuat teks. Ini pakai apa aturnya? Pakai teks tool ya, di sini ya ada huruf A itu tinggal diketik, kemudian diganti style font-nya di atas ya. Nah, terus diapakan nih? Oke, saya ulangi. Nih, ya diketik. Ini untuk mengganti style font-nya supaya lebih besar, lebih tebal. Kemudian dibesarkannya gimana caranya? Tinggal ditarik-tarik aja ya. Di 4 titik ini ditarik-tarik saja. Kemudian dipas-paskan, gambarnya juga dipaskan, ditarik. Nah, seperti ini. Oke. Oh, saya pengen kelihatan management agak dibawain, bisa ya. Atau teksnya yang dinaikkan juga nggak masalah. Seperti ini. Sudah? Oke, terus kalau sudah diapain? Kalau sudah diapain? Ada yang tahu? Nah, ada di menu apa? Enggak dong. Objek ya. Ada di menu objek, bukan efek. Nah, ada yang pakai klik kanan? Ada, boleh ya. Dua-duanya boleh digunakan, mau pakai menu objek power click boleh, mau klik kanan power click juga boleh, sama saja. Alangkah baiknya tahu dua-duanya caranya ya, jadi tidak hanya satu. Jadi besok kalau kamu ada ulangan atau ada ujian, ada pertanyaan, bagaimana cara memasukkan ini gambar ke dalam teks, pilihannya nggak ada tuh yang klik kanan. Adanya menu objek, saya nggak pernah tuh pakai, lah bingung lagi ya toh. Kalau sekarang sudah tahu semua ya, ada 2 cara tuh, sudah jadi. Ini untuk yang power clip. Kemudian selanjutnya untuk yang teks melengkung ya. Oke, di sini saya membuat lingkaran dulu. Pakai apa toolnya? Pakai apa toolnya? Pakai ellipse ya, pakai ellipse tool. Kemudian diapakan? Di sini saya pakai ini nih, ARC ini ya, supaya apa? Bukan lingkaran penuh. Kalau tadi saya lihat banyak yang pakai lingkaran penuh, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Cara itu kan banyak ya. Saya bikinnya seperti ini. Nah, kemudian saya ketik teksnya, saya atur dulu besarnya supaya nanti melengkungnya bagus. Oke. Kemudian pakai apa? Pakai menu apa di sini? Teks toolpad-nya ada di menu apa? Ayo, coba dicari kan? Di depanmu kan ada komputer. Di menu apa? Menu teks ya. Jadi di menu teks kalau kamu klik ada fit text to pad. Nah, untuk melengkungkan ya. Di sini saya ganti warna. Di uniform fill saya ganti garis tepinya warnanya di sini outline ya, di outline color ini. Terus kemudian 4 PT ini apa nih?
Ada yang tahu nih? Ketebalan garis tepi dari teks. Jadi huruf itu kan seperti ini ya. Ini hurufnya warnanya apa ini? Kalau kamu lihat, hurufnya warnanya apa ini? Hijau. Pinggirnya warnanya apa? Jadi glowing ini dikasih apa di warna apa? Jadi kuning, ya toh? Artinya dia outline-nya warnanya kuning. Ngaturnya di sini nih kuning. Nah, ya toh? Terus hurufnya hijau, ngaturnya di mana? Di sini. Uniform fit ini. Gitu, ya. Pinter-pinter loh. Tidak apa, ini namanya adalah ujian. Iya. Hidup adalah ujian. Ini sudah semua? Kalau gitu mari kita berkelompok. Berkelompok, silakan menjadi 6 kelompok. Oh, ini udah gak masih 3 ya? Jadi 5 kelompok saja. Alhamdulillah. Udah bilang nggak ada. Jadi 6 kelompok, monggo. Monggo 5 kelompok. Mau berapa? Berapa orang nih? Nah, 6 orang. Oke, 6 orang. Berarti 5 kelompok. Berarti ada yang 7 orang dong nanti. 5 mawon. Ya. Ada yang 7 orang, udah kebanyakan. 5 saja nggih. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Monggo. Ayo silakan mendekat yang mau berkelompok. Kamu sama siapa? Kamu sama siapa? Ayo. Kamu panggil siapa? Yang keras dong, kelasnya nggak dengar. Ayo, Mas, mendekat sama kelompoknya. Saya kasih waktu 2 menit. Mendekat. Jadi yang 6 ada 2 kelompok karena ini kan 5-5 ya kan, jadi kelompok ada 2 kelompok yang 6 orang. Siapa nih yang 6 orang? Halo. Ini ya? Ya, oke. Ini. Mas Rama, kelompokmu situ 1, 2, 3, 4, 5 Mas. Ya, monggo. Yang sana 1, 2, 3, 4 saja. Mana? Mana 5? 1, 2, 3, 4. Oh iya. Monggo. Oke, 5. Oke, sekarang yang ladies. Halo. Ini nih yang dari tadi handphone nih ya. Caranya dulu. Ini berapa orangnya? 5. Kamu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini. Nah, ini yang bikin jadi 7. Garisnya? Iya. Gitu. Oke, jadi saya sebentar. Halo. Saya tak ini dulu ya, yang
cowok-cowok yang bagus-bagus ini kita dulu ya. Ini mbaknya yang bertuju, monggo silahkan dengan kerelaan hati bisa ke salah satu kelompok yang ada di sini supaya tidak menjadi tujuh. Oke, tapi di sini bersama ini ya. Oke, mbak siapa namanya? Rosi. 1, 2, 3 kelompok 4 ya. Iya. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Bentar, oke. Saya ulang lagi sebentar. Tadi pada saat kalian membuat kelompok, saya lihat sangat luar biasa. Luar biasa apa? Ternyata tidak mudah ya membuat kelompok ya. Padahal saya bebaskan loh ya. Tidak saya paksa harus dengan ini kan. Ternyata ada yang tidak berkenan, ada yang maunya sama ini saja, ya toh? Nah, padahal di sini maunya Bu Guru, kalian itu kan di sini sama-sama nggih, teman ya. Semua teman toh? Iya. Semua berteman di sini. Ini mau sama siapa sebetulnya kalau yang ini mau sama yang grup laki-laki boleh kok, kalau saya hanya belajar ya, nggak masalah ya. Tapi nggak apa kalau mau sendiri, perempuan sendiri nggak apa-apa. Nah, di sini halo mbak-mbaknya ya. Di sini tadi ternyata ada yang tidak mau menjadi dengan kelompok yang lain. Setelah tadi ya Bu Guru tadi meminta kerelaannya, ada temannya yang mau merelakan dirinya untuk bergabung dengan kelompok lain supaya tidak terlalu banyak. Artinya Mbak Rosi di sini sudah mampu manajemen diri, ya toh? Nah, terus mungkin ada yang masih berundur, aku jane pengennya kalau kayak mungkin ada yang seperti itu. Nah, sekarang saatnya saya minta kalian semua duduk yang rapi dulu. Sudah rapi dulu. Kita lakukan stop. Stop itu apa? Menghentikan semua kegiatan kita supaya mengembalikan kesadaran diri kita, mindfulness ya, supaya kita bisa hadir penuh lagi. Karena tadi sempat mati listrik, kaget ya toh, tiba-tiba disuruh bikin kelompok. Ya kan? Nah, sekarang kita lakukan dulu yang namanya teknik stop ya. Nanti saya akan putarkan audio, tolong didengarkan dengan seksama, kemudian kalian lakukan perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang ada di dalam audio itu supaya kalian bisa merasakan kembali kesadaran diri kalian. Yang tadinya marah, yang tadinya berundur, mungkin supaya lebih tenang. Oke, ya. Saya mulai ya. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambil posisi yang aman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan diri kanan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung.
Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, bahu kiri, bahu kanan, bahu atas, pergelangan tangan, dan kesentuh jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, dan betis. Hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Jadi saya harapkan setelah tadi kita melakukan teknik stop, ya kalian lebih tenang. Yang tadinya rotok panas, ya toh, rotok sumur, rotok panas, coba jeruk, ya toh, sudah agak semilir ya, ya sudah agak tenang, agak sudah bisa senyum lagi, ya. Terus tadi ada yang merasa ngantuk? Ya, itu wajar. Artinya kamu betul-betul merasakan ya, tapi masih kurang fokus, jadi masih ngantuk. Makanya ini diminta untuk kembali lagi fokus lagi. Harapannya setelah ini nanti kalian mengerjakan lembar kerja kelompoknya dengan lebih bahagia, dengan sikap positif, ya. Oke, itu di situ ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4 ya. 4 saja toh? Oh 5 ya, 5 pertanyaan. Oke. Silahkan. Di situ di sebelah kiri ada beberapa gambar. Ya, di sebelah kanan kolomnya kosong, ya toh. Tugasmu adalah mengisikan kolom kosongnya itu. Untuk membuat gambar nomor 1 pakai tool apa? Dituliskan saja, misalkan pakai rectangle ya rectangle tools. Sama apa? Gitu loh ya. Kayak tadi melengkung tadi, pakai apa? Pakai teks. Sama apa? Ya, sama apa? Sama apa? Efeknya tadi sama apa? Apa? Fit, teks, itu. Nah, oke, seperti itu ya. Oke? Ya, monggo silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit.
Ini perintah. Ya wes aku sing nama sing dewe. Dituliskan nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis dulu. Nanti lupa. Nama temannya siapa aja. Sudah bisa nyala komputernya, baru nyalakan kembali. Kalau untuk mencari jawabannya boleh kan, mau nggak? Mungkin ada yang lupa-lupa, mungkin temannya tadi sudah nyoba, aku ngerti jawabannya ini loh. Bisa saling berbagi informasi ya. Jadi kerja kelompok ini fungsinya berbagi informasi. Boleh berbagi, soalnya kan ada 5. Nyari kalau mau bersama-sama boleh, terserah ya. Senang kan? Pelarian itu dari God kira ini jadi bisa apakah ada jika pakaian Poligontus itu kan banyak sisinya. Ya biar jadi seperti itu, yang dirubah apanya tuh? Nah, dituliskan ya. Jadi jangan hanya poligontus saja, tapi semua yang bisa jadi gelang ketupat itu yang dirubah apanya tuh? Nah, gitu loh. Bagus. Ini sudah bagus. Lanjut loh, itu juga oke. Saya mau lihat kelompok yang lain.
Diulang lagi coba. Ini bikinnya pakai apa? Ini namanya apa nih tadi? Ini pakai apa nih tadi? Diulangi lagi coba, diulangi lagi. Ini kita yang nomor 3 ini misalkan gambarnya yang sama pun nggak apa-apa, tapi pada intinya speknya sama ya. Ini kilo kong.
Saya nego jadi 1.600. Lima menit lagi. Tengok kan? Sama seribu. Presentasi yang kedua nanti kelompok 2, kelompok 6 untuk presentasi yang pertama. Sudah selesai? Ya, satu orang saja, oke? Sudah selesai? Kelompok 5? Sudah selesai? Kelompok 1, oke, berarti kelompok 3. Kemudian Mas, yang kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Oke, 2 menit lagi.
Oke, selesai. Sudah? Sudah? Dipegang dulu. Kalau sudah selesai silakan duduk. Yang lain dulu. Monggo. Ini belum selesai mungkin Mas. Coba. Damai. Puasa. Oke, ya kita mulai presentasi. Sudah selesai semua ya? Halo? Ada yang belum selesai? Bapak sudah? Bapak 4 sama? Oke, kalau sudah monggo mbaknya duduk. Iya. Oke ya, sudah semua ya. Sekarang saya minta salah satu dari kelompoknya untuk maju presentasi. Tadi untuk yang pertama silakan untuk kelompok 6 silakan untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya seperti apa. Monggo, Mbak siapa ini? Anissa. Siap-siap. Ya, cuma-cuma. Ya. Nama kelompok dulu. Oke. Sanset. Ayo Mas. Kita tepuk tangan dulu. Pertama ya. Dibacakan nama kelompoknya, kemudian habis itu siapa saja, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok remaja masjid. boleh. Remaja. Nanti mau kamu itu bagi-bagi kerja budaya Muhammad Ramadhani Repaino Istirahat. Nomor 1. Ya, langsung jalan nomor ini. Nomor 1 gambar segi 4 ya, jajaran gini ya. Belakangnya 4 ya, layang-layang ya. Ya. Apa tuh? Nama taus yang digunakan dengan Ya, nomor 2 langsung. Ya. langsung tekan rectangle tool, lalu bentuk persegi, lalu pilih start tool, dan lalu pencet tombol scroll corner. Oke, pakai rectangle tools, kemudian pakai shape ya untuk membentuk cornernya. Ayo, nomor 3. Tekan artistic media tool, lalu pilih sprayer, lalu pilih flash, lalu seret di lembar kerja. Iya. Oke, terus nomor 4. Nomor 4, edit tool, lalu rectangle tool, lalu letakkan rectangle di lingkaran helix, lalu fix tool, select dua bangun, kemudian dimaju. Edit tool, lalu text tool, dan lalu text line, klik text to pad. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Kelompok sudah masjid ya. Oke, saya ambil. Monggo, ayo. Oh ya nih. Kelompok. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Anti Mokel. Anti Mokel ya. Kelompoknya
Pakainya apa tuhnya? Horizontal dan merupakan saya jadi 4. Horizontal dan point. Oke. Jadi yang berbeda dengan yang kelompok pertama tadi ya. Dia hanya mengatakan 4 sisi, tapi ini sudah menuliskan point of sight. Ya. Oke. Terus nomor 2. rectangle tool dengan merubah double corner. Oke, rectangle tool dengan mengubah skor dari corner. Oke, lanjut nomor 3. Kemudian dan proyeksi kemudian yang nulis siapa itu? Oh iya. Artistik mediator dan supplier, kemudian kategori plan. Ya, oke, terus ada tool dan baik dengan mengubah landing angle ya, oke. Terus dan itu dengan filter depan. oke, ya. Terima kasih. Mas siapa tadi? Alvin. Tepuk tangan dulu buat Mas Alvin dong. Oh, Alvin. Oke, Alvin nanti ngomong ya, jangan manggil ya. Ya. Ya, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar pertama kursi yang digunakan adalah polygonal and point on sides. Ya, terus nomor 2. Ya. 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 Terus ya, apakah? Oh, oke, menggunakan teknik trim ya. Lanjut terus. Nomor 5 ellipse tool, kalau dari arbitrary Ya. Next tool, Next. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 4. Oh, kaget. Ayo. Guru temenin loh. Ya, pakai trim lagi, lanjut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut yang terakhir ya. Masih ada 2 lagi. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Mas, monggo. Yang kelompok 3. Kurang kelompok 5. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 5 sekawan. Nama
Satu, Ya. polygon tool membuat polygon dengan 4 sisi. Ya. Dua, rectangle tool klik corner dan tekan corner radius. Ya. Terus. Tiga, artistic media tool klik spire dan pilih kata story plan. 4, ellipse tool buat lingkaran sempurna dan string menggunakan rectangle tool. 5, fix text to page klik menu teks dan pilih fit text to page. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 seperti Mas kawan ya. Oke. Terakhir, monggo. Kelompok terakhir. Mbak Ando. Soalnya Ini main. sedikit nasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama anggota Arefa, Jadi, Indah, Rita. 1. Polygon tool dengan menambah points outside. 2. Rectangle tool dengan menambah dan mengurangi koordinat radius. 3. Artistic media tool, lalu pilih klik kategori, lalu pilih class, kemudian klik spray flat. 4. Ellipse tool dengan cara menambahkan rectangle tool di atas ellipse tool, lalu select object, lalu pilih frame untuk memotong. 5. Ellipse tool, text pada bawah garis ellipse, lalu hapus garis ellipse dengan cara delta kaki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari 6 kelompok yang sudah maju, tapi sebelum Bu Guru melakukan umpan balik dan referensi, silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Baik ya. Oke. Dari 6 kelompok, jawabannya beberapa ada yang berbeda atau bervariasi. Apakah salah? Tidak. Karena kita bisa menggunakan lebih dari satu cara untuk membuat sebuah objek di dalam CorelDRAW ya. Seperti tadi yang nomor 4 kebanyakan kan pakai trim. Jadi bikin lingkaran, bikin kotak, ditrim. Sebetulnya nggak perlu juga, kamu cukup lingkaran saja. Tetapi terus di atas itu karena ada ARCH itu loh ya, sama seperti di nomor 5. Terus diambil yang bentuknya seperti pie. Terus angle-nya derajatnya 180 derajat, sudah jadi setengah lingkaran gitu loh, nggak perlu di trim. Tapi nggak apa-apa, semua caranya boleh sama ya. Itu ya dari Bu Guru untuk tugas kelompoknya. Kemudian bagaimana nih perasaan kalian nih hari ini pelajarannya? Asik, menyenangkan, seru, bahagia, bermacam-macam rasanya, nano-nano gitu. Iya Mbak? Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Tugas dari Bu Guru next ya. Untuk next itu kalian membuat gambar bebas, boleh poster, boleh apapun yang ada unsur teksnya, oke? Jadi ada unsur teksnya, nanti ada gambar juga, nanti boleh masukin foto kamu atau mungkin nanti boleh menggunakan gambar dilarang merokok dan sebagainya ya, terserah ya. Nanti boleh dibuat pakai, apakah harus Corel? Enggak. Kalau tadi ada yang mau pakai kanvas boleh, ya bebas. Mau pakai Paint boleh, terserah. Oke. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan dulu kepada Bu Guru? Boleh, monggo. Ada?
Gak ada? Gak ada. Ya. Kalau begitu kita akhiri bacaan kita hari ini. Oke. Ada apa Mas? Ya. Kita akhiri bacaan kita hari ini. Semoga bacaan kita bermanfaat ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga apa ilmu yang kita dapat hari ini bisa terus kita manfaatkan, oke? Mas, untuk kelas? Ya. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke, hati-hati di jalan nanti pulangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tepuk tangan untuk diri kita. Tolong dimatikan ya komputernya ya sebelum pulang ya. Bisa dulu ya.